Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar ya. Berjumpa lagi dengan saya, Wahyu Novita, selaku wali kelas 6. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar IPS KD 3.4, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian like, komen, dan juga subscribe video ini. Jangan lupa juga untuk siapkan buku LKS, buku tugas, dan juga alat tulis kalian. Langsung saja kita simak video pembelajaran berikut ini. Pengertian proklamasi. Proklamasi berasal dari kata proklamatio yang merupakan dari bahasa Yunani yang artinya pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta memiliki makna yang pertama sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua sebagai puncak perjuangan bangsa. Kemudian yang ketiga sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dan yang kelima adalah sebagai pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur, terbebas dari penjajahan. Itu adalah makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sikap kita dalam memaknai proklamasi berperilaku positif di masyarakat merupakan perwujudan dari sikap dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perilaku positif artinya perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan aturan dalam masyarakat. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan adalah perilaku yang kreatif, kritis, mandiri, berani membela kebenaran, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, serta tujuan hidup bernegara. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan juga berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Jadi sikap kita dalam memaknai proklamasi diisi dengan perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan. Upaya mengisi kemerdekaan tentunya dengan kegiatan-kegiatan positif yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah rajin beribadah sesuai agamanya. Kemudian yang kedua, belajar dengan giat, rajin dan tekun. Kemudian yang ketiga, mengikuti upacara dengan hikmat. Yang keempat, saling menghormati antar sesama. Yang kelima, mengikuti perlombaan 17 Agustus. 6. Ikut serta dalam mengembangkan gagasan atau ide. Dalam hal ini mengemukakan pendapatnya di muka umum. Kemudian yang ketujuh, ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong, kerja bakti di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ke-8, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. 9. Mengikuti kegiatan keagamaan baik di rumah, masyarakat maupun di sekolah. Dan yang terakhir adalah membaca biografi pahlawan nasional sebagai bentuk penghargaan
untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita dalam menegakkan kemerdekaan dan juga mempertahankan kemerdekaan. Itu upaya kita dalam mengisi kemerdekaan yang diisi dengan kegiatan-kegiatan positif. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua tentang upaya mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri bersama. Oleh karena itu, kemerdekaan harus dipertahankan serta diwujudkan dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan nasional. Upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dapat dilakukan dengan sikap yang pertama adalah cinta tanah air. Untuk mempertahankan kemerdekaan, kita harus memiliki sikap yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga adalah rela berkorban. Itu adalah sikap yang harus kita miliki dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti apakah perilaku-perilaku yang mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban? Seperti apa perilaku-perilakunya? Akan kita bahas di slide selanjutnya. Perilaku-perilaku warga negara Indonesia yang mencerminkan sikap cinta tanah air adalah yang pertama, melestarikan budaya bangsa. Kemudian yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang ketiga adalah rajin belajar. Itu 3 contoh perilaku yang mencerminkan sikap cinta tanah air. Kemudian yang kedua, perilaku-perilaku warga negara Indonesia yang mencerminkan sikap membina persatuan dan kesatuan adalah yang pertama, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, mau mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang ketiga, menolong siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun strata sosial. Lanjut, perilaku warga negara Indonesia yang mencerminkan sikap rela berkorban adalah yang pertama, bersedia menolong dengan tenaga. Yang kedua, bersedia menolong dengan pikiran. Dan yang ketiga, bersedia menolong dengan harta. Ini perilaku yang mencerminkan sikap rela berkorban. Menolong tanpa imbalan dengan menggunakan tenaga, pikiran, dan harta. Itu upaya-upaya kita dalam mempertahankan kemerdekaan sebagai warga negara Indonesia. Lanjut ke materi yang ketiga tentang upaya menuju masyarakat sejahtera. Setelah Indonesia merdeka, memproklamasikan kemerdekaannya memiliki banyak makna bagi warga negara Indonesia. Kemudian upaya kita dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Sekarang waktunya kita mengupayakan menuju masyarakat yang sejahtera. Tingkat kesejahteraan masyarakat setiap daerah di Indonesia tidaklah sama. Perbedaan-perbedaan kesejahteraan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat diantaranya disebabkan oleh pendapatan setiap kepala keluarga yang berbeda-beda, ekonomi dari setiap masyarakat,
dari setiap keluarga berbeda. Kemudian kemiskinan juga menjadi faktor penyebab perbedaan tingkat kesejahteraan di Indonesia. Letak geografis juga. Letak geografis ada yang daerah perkotaan, daerah pedesaan, berarti tingkat kesejahteraan masyarakat pun berbeda. Globalisasi lebih condong ke daerah perkotaan, sehingga kesejahteraan masyarakat daerah perkotaan di atas rata-rata. Lapangan kerja, kualitas masyarakat, dan persebaran penduduk itu adalah faktor penyebab dari perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia. Dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Terdapat di alinea ketiga. Salah satunya tujuan negara kita adalah memajukan kesejahteraan umum. Negara selalu berupaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa yang mendorong untuk mencapai masyarakat sejahtera. Banyak upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Salah satunya, upaya yang ditempuh tidak hanya dilakukan oleh negara, namun harus juga didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Upaya yang mengembangkan kehidupan masyarakat menuju masyarakat sejahtera yaitu yang pertama adalah saling toleransi antar setiap warga negara Indonesia atas perbedaan masing-masing. Kemudian yang kedua, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Yang ketiga, pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok negeri. Yang keempat, memperbanyak lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Yang kelima, memperbaiki fasilitas umum. Dan yang keenam adalah membayar pajak. Itu adalah upaya-upaya untuk mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat yang sejahtera. Kalau kita saling toleransi, saling menghormati, kemudian pemerataan pembangunan itu merata ke seluruh pelosok negeri, kemudian lapangan kerja juga diperbanyak, fasilitas umumnya memadai, dan juga kita sebagai warga negara taat pajak, insya Allah Indonesia ke depan akan menjadi negara yang maju, negara yang masyarakatnya sejahtera. Tulislah pertanyaan-pertanyaan yang ada pada video, kemudian kalian kerjakan. Cukup sekian pembelajaran daring pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan sampai jumpa lagi di pembelajaran daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.